Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji, perkenalkan nama saya Hafidah. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Pasarwajo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Halu Oleo dengan nomor peserta 2018 0025 0174. NIM A3S3 22020. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Pasarwajo. Berikut video praktik mengajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas siapkan. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita yang baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Tidak, Bu, ada yang sakit. Ada yang sakit? Iya, Kalau begitu ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Dengarkan namanya. Ali Azra Ramadan. Dari Bu. Andriani. Hadir Bu. Ya, sudah semua ya? Iya, Bu. Nah, baik. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Iya, Sehat. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Siap. Harus siap ya? Iya, Bu. Selalu siap dan semangat. Bu. Iya? Izin membaca, Bu. Oh, mau membaca dulu ya? Iya, Bu. Boleh, Ibu izinkan. Silakan ambil bukunya. Silakan ambil bukunya. Aku sudah bukunya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan baca bukunya setelah 15 menit. Kita lanjut materi hari ini. Cukup ya? Iya, Bu. Cukup. Kita mulai materi kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kritik. Kritik terhadap apa? Karya sastra. Nyusun kritik terhadap karya Sastra. Masih ingat tidak? Karya sastra yang kalian kritisi yang kemarin apa saja? Ada perahu kertas. Ya, perahu kertas. Apa lagi? Daun yang jatuh tidak membenci angin. Siapa yang masih ingat perbandingan antara kritik sastra dan esai? Kritik sastra dia bersifat apa? Objektif atau subjektif? Objektif. Kalau kritik sastra objektif, berarti esai dia bersifat apa? Subjektif. Hebat, pintar ya. Untuk materi hari ini kita menyusun esai. Kan Ibu sudah sampaikan minggu lalu kan? Hari ini kita menyusun esai. Minggu lalu kita sudah menyusun kritik terhadap karya sastra. Hari ini kita menyusun esai. Siap ya? Siap. Kira-kira apa manfaat kita menyusun esai? Saya, Bu. Ya, Rani silakan. Jadi kalau salah satunya itu agar kita mengetahui beberapa berita-berita yang terkini ataupun sudah lalu. Ya.
penyusunan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Ya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini apa? Ya, silakan. Ayesa. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Permasalahan atau isu yang sedang hangat atau aktual yang diperbincangkan sekarang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, Rani silakan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model, project, based learning, atau PJBL, peserta didik dapat menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan dengan kalimat yang benar. Ya, betul sekali ya. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang pertama sudah tadi diawali dengan kegiatan awal ya. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti berisi tentang apa? Tentu saja sebentar nanti pembagian kelompok. Dan terakhir diakhiri dengan penutup. Dan pada saat penutup sudah pasti kita akan menyimpulkan, refleksi, kemudian ibu akan memberikan penilaian. Konsep materi kita hari ini yang pertama pengertian esai. Yang kedua struktur esai. Ketiga gaya esai. Ciri-ciri esai, langkah-langkah membuat esai, Tujuh. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun esai, Kedelapan. struktur teks esai, Dan yang kesembilan. perbedaan antara kritik dan esai. Perbedaan antara kritik dan esai dari pertemuan pertama, kedua, ibu sudah sampaikan, ya kan? Ya, Bu. Jadi yang sekarang pasti masih ingat ya? Masih ya? Masih. Kita masuk yang pertama, pengertian esai. Apa itu esai? Saya Bu, Ya, silakan Ian. esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai. Ya, silakan. Esai biasa juga disebut sebagai apa? Saya, Bu. Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Ya, esai. Artikel. Artikel atau Karangan singkat karangan singkat. yang berisi pendapat atau argumen seseorang tentang suatu topik. Iya. Dan tepuk tangan dulu. Esai biasa juga disebut sebagai artikel atau karangan singkat yang berisi tentang pendapat atau argumen dari penulisnya. Tapi jangan lupa satu hal yang tidak boleh kalian lupa. Kalau dalam esai harus ada fakta. Masukkan juga dengan dukungan terhadap teori-teori. Ibu mau tanya, kenapa harus masukkan fakta dan teori-teori yang mendukung? Agar apa coba? Ayasa? Agar lebih mudah dipercaya. Ya, agar dipercaya oleh
Ya setuju saja. Ambil. Oke. Mana kita pilih ini? Kita topik ini. Manfaat media sosial untuk berbisnis. Jadi di media sosial ini ya. Supaya lewat media sosial juga kita bisa mempromosikan barang apa yang kita jual, produk apa saja yang kita jual. Baik itu handmade atau Di HP. Ini dia. jadi topik yang kita ambil saja. Oh iya. Manfaat media. Tentukan topiknya masing-masing. Ya, Bu. Baik. Kelompok 1, topik apa yang ingin diangkat dalam menyusun esai? Manfaat media sosial untuk berbisnis. Oh, manfaat media sosial. Iya, Bu. Bagus. Manfaat media sosial ya. Iya, Bu. Sekarang banyak kan digunakan? Iya, Bu. Silakan. Kembangkan topik itu menjadi sebuah tulisan atau esai atau artikel. Tapi jangan lupa sertakan dengan fakta, pendapat maupun Teori. Baik. Kelompok 2. Kita mengambil tema tentang buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Apa alasannya? Karena untuk sekarang kesehatan itu kalau untuk orang kaya lebih diutamakan daripada Oh, berarti ceritanya ada uang diutamakan. Iya, Bu. Kalau orang miskin misalkan BPJS tidak diutamakan ya. iya tidak terlalu terjamin. Bagus, bagus. Silakan dikembangkan. Saya kira bagus ya. Silakan dikembangkan di sebuah artikel. Sebuah artikel esai ya. Kelompok 3. Apa tema yang diangkat? Masalah sampah, Bu. Sampah. Iya, Bu. Kenapa Mama mengangkat masalah sampah? Karena di Indonesia ini banyak kejadian terjadi. Misalnya banjir, itu penyebabnya itu karena sebagian besar karena sampah. Karena sampah ya pengetahuan tentang kebersihan. Proyek pengetahuan tentang kebersihan makanya banyak banjir ya. Ya, Bu. Boleh silakan. Kembangkan tentang masalah sampah. Tapi ingat, pasti lebih aktual lagi ya. Iya, Bu. Siap. Silakan kembangkan topikmu menjadi sebuah esai atau artikel. Siap, Bu. Kemudian kelompok 4. Topik apa yang mau diangkat? Mencintai bahasa Indonesia. Dengarkan anak-anakku semua, dalam menyusun jangan pernah abaikan fakta ya. Iya, Bu. Jangan pernah abaikan teori. Iya, Bu. Ya, silakan kembangkan berdasarkan pendapatnya kalian masing-masing. Sekarang untuk waktunya kira-kira berapa menit? 30. 30 menit. Kalau 30 menit belum selesai, Ibu nanti tambahkan waktunya ya. Iya, Bu. Tapi kalau bisa selesai 30 menit, alhamdulillah. Dan siap-siap nanti untuk presentasi. Dengarkan masing-masing kelompok. Untuk memudahkan kalian, silakan kalian beri pena masing-masing anggota. Ya, ada yang buat ini, ada yang buat ini, ada yang mencari bahan, ada yang mencari teori dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu kalian. Bila apa-apa Ibu silakan buka, ya. Silakan cari teori-teori yang mendukung topik kalian yang ikut topik yang telah kalian pilih. Bisa ya? Bisa. Biar nanti dia yang baca-baca. Ada Facebook, ada essay. Ada, Bu. Kalian yang berpikir. Oh ini ya. Saya sudah dapat. Seperti ini. Oh, ya seperti ini. Oke. Oh, Hamid cari materinya di Google. Oke, siap. Nur Aziza cari di buku ya tentang masalah sampah. Siti Hajar juga begitu. Lihat strukturnya di sini di LKP tadi yang guru bagikan. Kalau sudah dapat nanti bilang. Oke. Rina dan Samaun cari di Google itu pengertian bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Nanti Nur Farhana cari peran bahasa Indonesia dalam kehidupan rakyat Indonesia. Nanti saya menyimpulkan hasil dari kalian. Mengerti? Cari di Google. Yang masih merasa kesulitan bertanya pada Ibu. Setelah selesai disusun, kita langsung tase ya. Bisa ya? Kelompok 3? Bisa, Bu. Jangan malu bertanya. Silakan bertanya kalau masih bingung atau mau minta tolong apa, boleh. Silakan disampaikan.
Baik, aman. Iya. Kelompok 2 aman? Bisa ya? Sudah sampai tahap mana? Sudah program ke berapa? 3. Masya Allah, semangat. Iya Bu. Dan dapat. Kelompok 3. Bagaimana aman? Aman Bu. Sudah berapa paragraf? Sudah 3. Masya Allah, semangat. Masya Allah. Ya, yang terakhir. Kelompok 4. Sudah sampai tahap mana? Tinggal menyimpulkan Bu. Masya tinggal penegasan ulang ya? Semangat. Bagaimana? Sudah semua? Baik, seperti biasa. Ibu akan mulai dari kelompok 1. Semua sudah selesai ya? Ya, silakan. Kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil penyusunan esainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun tujuan dari berdirinya kami di depan adalah untuk mempresentasikan hasil dari teks esai yang telah kami buat. Dan di sini kami mengambil tema yaitu manfaat media sosial untuk berbisnis. Baiklah, kami dari kelompok 1 ya. Untuk membersihkan waktu kepada materi Andriani saya persilakan. Oke, di sini saya akan pertama membacakan bagian tesis. Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lain lagi. Ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagai di dunia maya. Namun, media sosial ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis di media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Ya, silakan Ayesa, suaranya diperbesar lagi ya. Saya akan membacakan bagian rangkaian argumen yang berisi fakta-fakta dan pendapat. Jadi, alasan yang pertama adalah aksesnya cepat dan mudah, sehingga memungkinkan produk yang dipasarkan melalui media sosial akan cepat dikenali oleh masyarakat. Orang-orang yang ingin memasarkan usahanya tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama. Mereka hanya tinggal memasukkan gambar dan deskripsi produk mereka di media sosial. Di samping itu, iklan-iklan yang mereka pasang di situs-situs tersebut mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Alasan yang kedua adalah jaringannya luas. Jaringan sosial yang sangat luas dan tidak terbatas ini dapat juga dimanfaatkan untuk sarana promosi produk lintas negara. Pada zaman dahulu, untuk memasarkan produk hingga ke luar negeri sangatlah susah dan juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Namun, dengan menggunakan media sosial, kini para pelaku bisnis tidak perlu lagi merasa sulit karena dengan memasang iklan mereka di media sosial, produk mereka bisa dikenal hingga ke luar negeri, sehingga dapat memperlebar pemasaran produk tersebut. Alasan yang terakhir adalah alasan yang paling utama, yaitu gratis. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi tidak dikenakan biaya apapun, sehingga para pengusaha bisa mengalihkan biaya promosi yang mestinya mereka keluarkan untuk keperluan lainnya. Dengan begitu, mereka bisa mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani masalah biaya pemasaran. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan Ali Azhar. Cukup? Baik. Itulah hasil dari tampilan penyusunan esai kelompok 1. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Silakan menanggapi. Saya Bu. Oh ya, kelompok 3 silakan tanggapi. Dalam menyusun esai tentunya diambil dari berbagai sumber. Kutipan dari berbagai sumber yang kalian ambil untuk menyusun teks tersebut diambil dari mana begitu? Lebih besar, lebih banyak dari Google, Ya. terus
kapasitas dari teman-teman sekalian. Dan saya akhiri bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinang Golesa dan di sini sebagai moderator mewakili kelompok 2. Di sebelah saya ada saudara Ian Saputra, Gita Nurhidayanti, Justina dan Mas Yanti sebagai pembaca materi. Baiklah, berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil menyusun sebuah esai beserta menentukan struktur isinya. Topiknya di sini kami mengambil judulnya Buruknya Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin. Untuk struktur pertama bagian tesis akan dijelaskan kepada saudara yang Ya, silakan suaranya ya. Baik, langsung saja. Maksimalkan suaranya. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia semua umat manusia tanpa membedakan status sosialnya. Jika seseorang sakit, dia tidak akan mampu melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebut akan berdampak bagi kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, semua orang berlomba-lomba menjaga kesehatan mereka. Tapi sayang sekali, penyakit sering tiba-tiba datang dalam kehidupan manusia. Bagi orang yang mampu, mereka dapat dengan mudah memperoleh perawatan dan pengobatan dengan biaya mereka sendiri. Tetapi, bagaimana dengan nasib warga miskin? Bagi warga miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebut menjadi alat untuk mempersulit pasien dari warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan. Pasien kalangan kurang mampu seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pihak rumah sakit. Sekarang kelompok 1, 3, dan 4, Ibu beri kesempatan untuk menanggapi hasil dari kelompok 2. Silakan angkat tangan. Iya. Kelompok 1. Ayesa, silakan. Apa alasan kalian mengangkat tema tersebut? Apa alasan kelompok 2 mengambil topik itu? Kami mengangkat tema ini karena yang kita ketahui sendiri bahwa kesehatan itu sangat penting untuk setiap manusia. Tetapi untuk di rumah sakit, jika di rumah sakit itu lebih diumumkan, lebih diutamakan itu kalau ada uang. Jadi untuk warga miskin dia itu yang dibawa ke jamnya. Makanya kami mengangkat tema itu. Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, Bu. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tujuan daripada kami berada di depan sini yaitu akan mempresentasikan hasil penulisan esai yang telah kami buat. Di mana sebelum itu perkenalkan, nama saya Hamid, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya ada Mola Feliani, Nur Aziza, Muhammad Zikrian, dan Siti Hazar Azhar. Di mana di sini mereka sebagai pemateri. Para pemateri 1 saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Penyusunan teks esai, di mana tema yang kami angkat adalah masalah sampah. Salah satu masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah permasalahan kebersihan, terutama permasalahan sampah. Pengertian sampah itu sendiri adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Kalau sampah organik sih tidak masalah, dikubur bisa menjadi pupuk. Masalahnya kalau sampah anorganik sulit diuraikan oleh bakteri, butuh berpuluh-puluh tahun untuk menghancurkan sampah anorganik secara alami.
Kesadaran penduduk yang rendah akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya membuat negara kita terkenal dengan tumpukan sampah, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta dan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mutiara. Itu tadi presentasi dari topik yang kami angkat itu masalah sampah, di mana sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, di sini saya akan menentukan strukturnya, di mana di sini masalah sampah di sini kami ada 4 paragraf, di mana paragraf pertama yang dibaca oleh Lola Filiani itu merupakan tesis, dan paragraf kedua dan ketiga itu masuk kepada isi, dan yang terakhir yang dibacakan oleh Siti Hajar Azhara itu merupakan simpulan ringkasan ulang. Ya, baik. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, Ibu persilakan. Baik, silakan kelompok 1 ingin menanggapi ya. Silakan. Di bagian rangkaian argumen. Rangkaian argumen kan berisi tentang fakta-fakta dan pendapat. Jadi sebutkan yang mana yang fakta dan yang mana yang pendapat. Di sini saya akan menjawab dulu yang pendapat. Kalau menurut saya di sini yang paragraf pertama, paragraf kedua, kalimat pertama dan kedua. Oke, terima kasih. Saya kiri, akhir wala, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami rangkum bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raniari Hamdal, saya sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Nur Farhanati sebagai pemateri 1, sebelahnya Nur Farhana ada Rinda sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir adalah Samang sebagai pemateri ketiga. Baik, silakan. Di sini kami telah menyusun teks esai yang bertemakan tentang mencintai bahasa Indonesia. Langsung saja kepada pemateri 1 untuk membacakan struktur teks esai yang pertama, yaitu tesis. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan struktur teks esai yang pertama adalah tesis. Mari mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Bahasa ini wajib dikuasai seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan tidak hanya dikuasai, namun juga harus dipraktekkan dengan baik dan benar. Salah satunya digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini penting karena fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita telah tahu bahwa bangsa kita ini terdiri atas bermacam-macam suku, adat, dan bahasa. Ya, itulah hasil materi yang telah kami susun bersama. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk bertanya. Kelompok 3 silakan. Ayo, baik Lola. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Apa alasannya kalian mengangkat tema itu dan apa kaitannya dengan kondisi sekarang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan saudara Lola Filiani. Jadi alasan kami mengambil tema ini yaitu karena kita ini kan orang Indonesia. Jadi sudah sepatutnya kita untuk mencintai bahasa kita, dan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatu. Kaitannya yaitu seperti sekarang ketika kita contoh kecilnya ada di bagian penegasan ulangnya. Ketika kita melamar suatu pekerjaan di kota atau keluar kota, pastilah kita dituntut menguasai bahasa Indonesia. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal bahasa Indonesia. Dan juga seperti sekarang ini banyak di desa, terutama Kombeli, di Kombeli pun tidak banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi orang tua tidak sebagian besar itu menggunakan bahasa daerah. Bagaimana kelompok 3? Iya Bu, tadi Bu. Iya, sudah benar ya? Ya. Baik, silakan kelompok 4 untuk. Ya, itulah hasil materi yang kami aplikasikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Bagaimana tadi penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Menurut kalian? Sudah bagus? Bagus. Bagaimana penampilan kelompok 1? Bagus. Bisa ya? Iya. Topiknya menarik atau tidak? Menarik. Kelompok 2? Sangat baik.
pembelajaran yang saya ambil setelah mempelajari dari awal hingga akhir ini sampai kami presentasi tadi, kami bisa menyusun teks esai dengan benar dan tepat. Dengan baik, benar dan Baik, tepat. ya, benar. Karena apa? Karena sesuai dengan Karena apa? sesuai dengan struktur. Karena dia memperhatikan Dengan struktur perhatian dari struktur dari penyusunan teks. teks esai. Bagaimana yang lain? Benar? Untuk tampilan kelompok 1, 2, 3, dan 4, Ibu sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena tampilannya alhamdulillah sudah bagus dan baik. Kenapa Ibu sampaikan sudah bagus? Karena sudah sesuai dengan struktur teks menyusun esai. Ya? Dan alhamdulillah topik yang kalian bawakan tadi sudah menarik. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyusun teks esai. Tidak gampang menyusun teks esai ya. Tidak gampang menyusun kata-kata menjadi sebuah tulisan ya Yang menarik untuk dibaca. Ya. Hebat, pintar semua. Alhamdulillah. Sekarang kita refleksi sedikit ya. Kita refleksi sedikit dari pembelajaran kita pertama tadi sampai sekarang. Menurut anak-anakku, silakan kalian refleksi pembelajaran kita hari ini seperti apa? Kalian, ayo angkat tangan. Ya, silakan kelompok 1. Ayesa, Ayulia. Pembelajaran kita hari ini sangat seru, menarik, karena dengan itu kita dapat mengetahui apa itu esai dan apa perbedaan teks esai dengan teks kritik, dan juga kita bisa langsung mempraktikkan langsung cara menyusun teks esai supaya lebih menambah wawasan kita. Dan juga dengan menyusun teks esai kita mampu melatih kemampuan kita dalam menulis, berpikir, dan sejenisnya. Itu bisa mengetahui bagian struktur esai, bagian kaidah-kaidah esai, tipe-tipe esai, dan ciri-ciri esai, kemudian langkah-langkah membuat esai, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun esai, dan struktur teks seperti apa? Struktur teks seperti apa ya? Iya. Sudah cukup? Sudah. Betul sekali ya? Pertama pada penilaian ya? Iya Bu. Ibu hargai sekali dan Ibu akan memberikan nilai untuk kalian. Kelompok 1 A, kelompok 2 A, kelompok 3 A, kelompok 4 A. Alhamdulillah. Ibu beri tambahan plus 1 untuk kelompok 3. Kemudian Ibu beri plus lagi 2. Berarti lebih baik dari kelompok 1 kan? Yaitu kelompok 4. Untuk tidak lanjut supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Silakan kalian perhatikan kembali tulisan kalian tadi. Jika ada yang masih kurang, silakan tambahkan. Ya. Jika sudah pas tapi ada yang perlu kalian tambahkan lagi, silakan. Paham? Kemudian bagi ada yang punya media sosial, baik itu Facebook, tapi bagusnya di Google ya. Siapa yang pernah masukkan artikel di Google? Belum ada. Coba, kalau sudah pernah ya? Ya. Nanti yang belum tahu caranya silakan tanya Lola. Silakan artikel atau esai kalian yang kalian susun tadi, silakan masukkan dalam media sosial kalian. Ya? Dalam Google juga boleh. Lanjut untuk materi selanjutnya, materi apa? Nilai Buku non fiksi dan fiksi. ya. Menilai buku fiksi dan non fiksi. Ibu kira cukup ya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Iya, Bu. Ya, tidak ada. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas, jangan lupa berdoa ya. Oh ya, bukunya dirapikan dulu, bukunya dikumpul dulu. Iya, Bu. Bukunya silakan dikumpul, silakan diberes-bereskan semua. Kelas, mana kita kelas? Ya, ketua kelas, silakan siapkan. Jangan lupa berdoa ya. Siap, 1, 2. Sebelum
sebelum kita pulang, dulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. 3.